Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang Sebelum pelajaran dimulai, dapat dibentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfini zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Ada yang tidak masuk? Ada. Materi pada siang hari ini adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Sebelumnya bawa atau semua kan? Saya share ya berikutnya. Sudah dibuka. Sebelumnya sudah tahu apa pedoman itu? Yuk. Belum tahu? Pedoman hidup itu pengingat atau tujuan agar tidak salah dalam melangkah dalam kehidupan. Contoh, kita jalan-jalan terus traveling gitu kan, pasti kalau traveling ada penunjuk arahnya ya. Bagaimana kalau kita traveling tapi di tempat traveling itu tidak ada penunjuk arah, pasti kita akan tersesat kan? Yaitu salah satu fungsi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup agar kita itu punya punya arah dan tahu arahnya kita itu hidup harus bagaimana. Terus pengertian Al-Quran menurut bahasa, Al-Quran adalah qoro'a yang artinya membaca, dan kata dasar Al-Quran yang artinya bacaan. Huruf alif pada Al-Quran adalah mengandung arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Bukan hanya sempurna kandungannya, tetapi juga sempurna redaksi dan petunjuknya. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, dan disusun sistematis mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Selanjutnya adalah
kita kan itu ada Al-Quran ya, ada potongan ayat Al-Quran dan terjemahnya. Kita simak video, nanti praktek membaca satu persatu, ditunjuk secara acak aja sudah. Sebentar ya, ini masih jaringan. Goodbye. Hi, welcome to our music world. Ready to pair. Jika tidak berhenti, haknya jadi pendek karena ada al-iltiqa syakinain, pertemuan dua suku, yaitu alif, huruf mad dan huruf lam sukun. Karena pada lam tahdid ada lam sukunnya, lam sukun dan lam fathah. Ada pertemuan dua sukun sehingga sukun pertama dilepaskan atau dihilangkan secara bunyinya. Secara prosesnya disebut dengan takholus bil harfi. Sehingga jika wasol haknya ini pendek. Ya ayyuhal. Kemudian ada hukum alif lam. Namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam bukan zal? Karena lam ini double, lam sukun dan lam fathah. Lam yang pertama tidak dibaca, yang dibaca adalah lam yang kedua. Maka disebut dengan idgham syamsi. Ya ayyuhalladzi li maqabi dhahiri. Karena ada ya sukun yang sebelumnya kasrah, maka zal panjangkan dua harokat. Alladzina mad badal. Karena ada hamzah yang dipanjangkan, maka hamzahnya ini kita baca panjang dua harokat saja. Amanu nu mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului dhammah pada kata amanu, sedangkan hamzahnya a pada kata alti'u, maka nunnya boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, kalau yang tadi penulisannya disatukan antara mad tabi'i dengan hamzahnya, tapi maknanya berbeda. Sedangkan yang ini penulisannya juga terpisah antara mad tabi'i dengan hamzahnya. Maka yang ini disebut dengan mad jaiz munfasil hakiki yang banyak kita temui. Bacanya gimana? Sama seperti yang tadi, boleh panjang 4 atau 5 harokat. Tapi bedanya kalau yang ini kita bisa berhenti di mad tabi'inya, di amanu bisa berhenti.
Kalau yang ini tidak lazim para qori berhenti di ya-nya ya. Alladzina amanu li maqabi irwahiri. Karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka po panjang 2 harokat. Ati'ullah, ati'u jika berhenti di hukumnya adalah maqabi. Karena waw ini adalah waw sukun, waw mad. Waw sukun didahului dhammah panjang 2 harokat. Namun dibaca panjang 2 harokatnya hanya ketika berhenti saja. Ati'u. Sedangkan jika wasol atau kita meneruskan bacaan, maka gugur madnya, ainnya pendek. Ati'ullah. Kenapa? Karena sekali lagi tadi ada al-iltiqa syakinain, ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama waw sukun kedua lam sukun ya, karena pada lam tasydid ada lam sukun dan lam fathah. Maka sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca, sehingga sukun yang pertama ini dilepaskan secara bunyi, disebut dengan takhallus bil hadfi, proses pelepasannya. Sehingga jika wasol pendek. Ati'ullah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya yang ain berbaris dhammah, maka bacanya tebal. Wa ati'ullah. Lalu berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam, maka alif lam tidak perlu dibaca, jadi lewatin aja ya, atau idgham syamsi. Ati'ullah, Allah atau bi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjangkan 12. Ati'ullah wa ati' atau bi'i karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka poknya panjang 2 harokat. Wa ati'u sama seperti yang di atas ya. Jadi ini kalau berhenti maqabihi waw sukun didahului dhammah, panjangkan 2 harokat bisa berhenti. Tapi jika wasol karena ada al-iltiqa syakinain yaitu pertemuan 2 sukun ya, di mana sukun pertama waw, sukun kedua adalah ra sukun ya, maka gugur huruf sukun yang pertama ya. Jadi jika wasol ainnya pendek. Nah, secara prosesnya sukun ketemu sukun pertama dihilangkan secara bunyi ya, disebut dengan takhallus bil hadfi. Wa ati'u. Berikutnya ada alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ra, maka alif lam tidak perlu dibaca, lewat saja. Wa ati'ullah. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah, maka bacanya tebal. Wa su atau bi'i zahiri karena waw sukun didahului dhammah, panjangkan sinnya 2 harokat. Ar-rasula wa ulil. Wawnya jangan dibaca, ini bukan waw mad, hamzahnya tetap pendek. Jadi ini bukan mad badal. Wa uli jika berhenti di sini hukumnya maqabihi karena huruf ini adalah ya sukun. Ya sukun didahului kasrah maka panjang 2 harokat. Wa uli. Namun dibaca panjangnya hanya jika berhenti saja. Sedangkan ketika wasol mad ini gugur. Karena apa? Karena ada al-iltiqa syakinain, pertemuan 2 sukun, ya sukun dan lam sukun. Maka pada prosesnya sukun ketemu sukun pertama dilepaskan secara bunyi atau disebut takhallus bil hadfi. Wa ulil. Ada alif lam qomad. Ya, karena waktunya tidak cukup, saya beri tugas saja menulis surat apa? An-Nisa ayat 59 beserta artinya, dan pertemuan besok dikumpulkan serta harus dihafalkan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya,